Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Artinya sehat? Sehat. Kenapa nggak sehat? Oh, sehat. Semuanya sehat? Sehat. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan mengucapkan Bismillah. Kita mulai kegiatan ini. Bismillah. Hari ini Bapak akan menyampaikan yang namanya tumbuhkan resiliensi. Tunggu aja. Sebelum kita mulai, kita akan memulai dulu yang namanya kegiatan ARKA namanya. Kegiatan ini diawali dengan aktivitas. Nah, aktivitas ini sebelum kita tahu yang namanya tumbuhkan resiliensi ini, ada fixed mindset dan growth mindset. Apa mindset? Pola. Kalau fix apa? Apa fix? Fix. Oke, fix. Apa fix? Setuju? Setuju enggak ya? Apa coba? Fix. Fix itu berarti tetap. Ya. Jadi nggak bisa dimajuin lagi, nggak bisa dimundurin lagi. Tapi kalau growth, apa growth? Growth itu berasal dari kata grow, atau berarti artinya bertumbuh. Jadi kalau fixed mindset adalah pemikiran yang tetap atau terhenti di situ aja. Tapi kalau growth mindset berarti pemikiran yang bertumbuh. Oke. Selanjutnya, sekarang kita sedikit bermain dulu. Oke. Kita berhitung dari 1 sampai 5 buat kelompok, ya. Langsung. Kita bikin kelompok. Kita buat 5 kelompok. Jangan dulu dihitung, karena kita mulainya dari 1, 4, 2. Oke. Langsung ya, geraknya cepat ya. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sana. 3, 4, 5. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5 di tengah. Yuk. Kita punya waktu 2 menit. Gimana caranya kalian membangun sebuah menara dengan kartu itu? Oke? Dari tiap kelompok boleh menunjuk 1 orang untuk jadi seorang monster. Ya. Bentar, clue-nya. Halo. Clue-nya yang lain membuat menara. Dan nanti kan 2 menit ya kita mengerjakan menara. Nah, nanti di 1 menit akhir itu adalah tugasnya si monster gimana caranya untuk merobohkan punya kelompok lain tanpa menyentuh kartu tersebut. Oke? Nah, gitu ya. Oke, 2 menit pertama kita mulai. 1, 2, 3.
Mama udah lepoy. Itu udah terbangun. 5, 4, 3, 2, 1. Monsternya jalan. Ini yang ini belum. Jangan disentuh. Itu udah. Tadi yang hancur. Siapa yang hancur? Ini kelompok 1. Kelompok 5 hancur. 4. Gimana perasaannya? Udah bikin tinggi-tinggi. Terus gimana lagi perasaannya? Ada lagi. Terus kesabaran, kecewa. Yang tadi gimana tanggapannya setelah bikin? Kecewa. Oke, semuanya udah selesai, kartunya boleh dirapikan lagi. Nanti keburu pulang kalian. Nanti lagi kita main yang lain lagi. Oke, kita tepuk tangan buat semuanya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas hari ini. Silakan yang duduknya lagi ngadep ke belakang, silakan ngadep ke depan. Suaminya siapa? Siapa ini siapa? Jadi tadi kurang lebih emosi, kecewa, terus apa tadi? Panik, apa lagi? Tegang, apa lagi? Jadi kurang lebih begitulah perasaan kita dalam menghadapi kehidupan. Iya, ya enggak? Hidup kita ada emosinya enggak? Emosi, keselnya ada. Udah gitu marahnya ada. Apalagi tertantangnya ada, tantangannya. Deg-degannya ada. Jatuh cintanya ada. Sakit hatinya ada. Nah itulah kehidupan. Oke. Jadi, nah inilah. Tadi ada berapa kelompok yang gagal berarti yang rata semuanya. Itu 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 2 masih ada 1 tingkat lagi. Oke. Ketika menara kalian roboh, itu menunjukkan sebuah tanda layaknya kegagalan di dalam hidup kalian. Oke? Monster itu berperan sebagai ujian yang ada di dalam hidup kalian. Ya kan? Jadi gini, kayak ibaratnya ketika kamu sudah membangun kepercayaan tinggi-tinggi, ternyata datang monster, entah dikecewain, entah ditinggalkan, entah diduakan, atau mungkin bahkan ditinggal meninggal dunia, atau mungkin kegagalan karena nilai yang anjlok, kurang lebih kayak gitu. Oke. Di sini kegagalan adalah kondisi tidak tercapainya suatu tujuan, maksud atau hasil yang diharapkan. Jadi harapan kalian tadi apa? Menara berdiri setinggi mungkin, ya kan? Nah, kemudian tujuannya mengikuti aturan permainan, ya kan? Kemudian ketika ada monster yang mengganggu, terjadi kegagalan. Oke.
dari kegagalan itu. Tadi kalian lihat gak satu sama lain? Ada gak perasaan kalian pengen ngebangun lagi? Ada ya? Tadi ada yang udah ngebangun lagi ya? Iya, nggak apa-apa. Tadi ada yang ngebangun lagi. Terus tadi Greta katanya pengen main lagi. Yang lain tadi ada yang udah jadi lagi. Nah itu yang kita sebut namanya resiliensi. Daya lenting. Daya lenting itu apa? Perasaan yang kalian gunakan untuk melewati masa kegagalan dalam hidup kita. Gitu. Oke. Daya lenting adalah kemampuan untuk bangkit. Kemampuan kita untuk bangkit. Misalnya, Fadil gagal dalam mengerjakan soal PSAS, gitu, soal ujian. Dari situ Fadil menggunakan daya lentingnya, kemampuannya untuk belajar lagi, ya kan? Karena ada harapan yang dikejar. Oke. Bukan sekedar tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Waktu kalian baik, lagi jalan, jatuh. Ada yang mereka trauma untuk bangun lagi? Enggak kan? Itu yang namanya daya lenting. Akhirnya dia dengan kekuatan dirinya membiasakan ketika jatuh bangun lagi, ya kan? Jatuh bangun lagi, termasuk di dalam kehidupan. Ketika di keluarga sedang ada masalah, entah mungkin di keluarga lagi ada marah-marah, orang tua berantem aja, gitu kan? Dari situ pasti keadaan hati kalian yang namanya hatinya semrawut, ya kan? Pasti, aduh punya keluarga kok gini amat, gitu kan? Nah, suatu saat ada yang namanya ketika kalian berjalan di kehidupan ini, ada yang namanya daya lenting untuk membangun perasaan, menegarkan hati atau beradaptasi dengan bangkit kembali. Oke. Kemudian resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat dan menghadapi trauma, kesulitan berat atau tekanan tinggi. Nah, oke. Hubungan antara resiliensi dan kegagalan. Resiliensi adalah respon terhadap kegagalan. Jadi respon terhadap kegagalan kamu seperti apa? Apakah ketika kamu gagal langsung nangis-nangis, guling-guling? Iya, ada yang nangis. Ada yang menemukan kegagalan, dia langsung diam dan berpikir untuk selanjutnya. Ada apa lagi? Ada yang gagal kemudian bunuh diri. Ada. Gagal itu kan gagal dalam dunia percintaan, di dalam kehidupan, gitu kan? Oke. Kemudian ada juga gagal ketika gagal mengerjakan sesuatu, kemudian bunuh diri lagi. Ada yang gagal kemudian dia langsung belajar lagi, coba lagi, gitu. Oke, kegagalan adalah peristiwa yang terjadi sementara. Resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan pulih dari peristiwa tersebut. Oke, resiliensi melibatkan adaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ada yang udah mulai belajar dari gagal langsung bangkit lagi, langsung semangat lagi buat sekolah? Ada yang kalau gagal misalnya dalam hubungan galaunya berbulan-bulan? Ada yang suka iseng nyoba-nyoba bikin sesuatu di tangannya? Ada yang mulai main-main sama tali? Oke, yang namanya resiliensi ini tidak bisa datang begitu saja. Nah, di sini resiliensi melibatkan adaptasi, belajar, dan berkembang. Belajar dari pengalaman. Ada yang melibatkan adaptasi dengan kebiasaan.
Halo, Rahmat. Jadi seseorang itu tumbuh secara kedewasaan karena dia mampu menguasai yang namanya kemampuan resiliensi. Gitu. Resiliensi itu hanya sebuah kata, tapi sisanya pengaplikasian kalian di dalam diri kalian. Gitu. Bapak gimana bisa nyampe ke sini? Nyampe saat ini masih berdiri meskipun dihujat dengan sebuah banyaknya ujian. Karena kita melatih resiliensi kita untuk terus makin kuat. Karena ada apa? Yang namanya sakit hati ditinggal pacar, sakit hati ditinggal nikah, sakit hati ditinggal nggak punya duit, gitu kan? Nah, gitu. Kemudian kegagalan dapat menjadi pengalaman yang membangun resiliensi. Nah, itu yang tadi. Jadi mengadaptasikan kegagalan sebelumnya untuk menjadikan kekuatan baru. Gitu. Kemudian orang yang resilient tidak takut gagal. Nah, orang yang resilient tidak takut gagal. Jadi ketika orang itu sudah memiliki kemampuan resilient, yang namanya dia berjalan dalam kehidupan itu udah nggak takut gagal, udah nggak takut yang namanya dikecewain, udah nggak takut yang namanya diomongin orang lain. Karena apa? Dia udah tahu resiliennya sudah dewasa, akhirnya dia tahu mana yang layak buat dia ambil untuk dirinya dan mana yang enggak, mana yang layak dia dengar dan mana yang enggak. Siapa yang harus dia prioritaskan dan siapa yang enggak, gitu kan? Karena pada dasarnya kalian ini ketika lagi dalam kegagalan atau lagi galau, biasanya kan bukannya omongan orang lain, ke distract omongan orang lain, ya kan? Buka TikTok, ke distract TikTok, ya, jadinya semakin remuk. Ya, iya, gitu kan? Karena kebiasaan kalian kalau lagi galau itu bukannya TikTok, bukan nyari temen. Jadi kalau lagi dalam keadaan seperti itu lebih baik kamu cari teman bercerita daripada kamu buka TikTok. Oke. Pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Nah, membangun resiliensi salah satunya adalah dengan pola pikir bertumbuh. Masalah anak laki-laki itu lebih sedikit daripada masalah anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan, ada yang tahu? Karena anak perempuan menggunakan 90% perasaannya daripada pikirannya. Ya, iya. Kalau laki-laki kurang lebih hampir 70% logikanya. Ya kan? Makanya dalam mengambil keputusan itu laki-laki biasanya ada lebih cepat daripada perempuan. Kalau perempuan belum ngambil keputusan tapi pikirannya udah kemana-mana. Ya lah, udah mikirin, aduh mungkin gagal, aduh lagi jalannya enggak, ya, gitu. Makanya di sini untuk membangun resilient kita perlu pola pikir yang bertumbuh. Makanya tadi growth mindset. Memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan yang strategi, yang tepat, dan dukungan orang lain. Gitu ya. Jadi di sini, jadi resilient ini bukan soal bakat, bukan soal kemampuan bawaan lahir atau kemampuan yang hanya bisa dimiliki orang lain. Semua orang pasti bisa memiliki kemampuan resilient. Semua tergantung dengan pikir. Ya, iya, sama pikirannya. Makanya perempuan dibiasakan ketika menghadapi masalah, kurangi perasaan, majukan logikanya. Ya, iya kan? Biasanya kan kalau perempuan gitu ya, udah tahu berjuang sendiri terus aja di jalan. Ya, iya kan? Udah tahu
berjuang sendiri capek, masih aja di jalan. Iya. Udah tahu udah diselingkuhin 3 kali, masih aja balik lagi, kan gitu. Oke, lanjut. Semakin banyak mereka berlatih belajar, semakin kuat jalur saraf growth mindset. Di sini berlatih ini bukan hanya berlatih soal berlatih kamu latihan berpikir berkembang, bukan hanya soal itu, tapi berlatih itu dari setiap kejadian yang kamu alami. Halo. Setiap kejadian yang kamu alami itu kamu melatih diri kamu untuk terus berpikir berkembang. Nanti ada contoh. Oke. Mindset, fixed mindset atau keyakinan bahwa kecerdasan, keterampilan bersifat tetap, tidak bisa diubah. Yang tadi, fixed mindset itu pemikiran yang dianggap kalau udah gagal ya udah, kalau udah nggak bisa dikejar ya udah, gitu ya. Kalau udah nggak bisa, kalau udah apa lagi? Kegagalan misalnya. Kalau udah nggak respon ya udah, gitu ya. Kalau di DM nggak di-read ya udah, gitu ya. Ya. Kemudian growth mindset atau keyakinan bahwa kecerdasan, keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Gitu. Jadi growth mindset itu kita belajar. Semua orang bisa belajar. Nah, di sini pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ini pola pikir tetap dan ini pola pikir bertumbuh. Ya. Nih, di sini ketika di dalam pola pikir, orang yang memiliki pola pikir tetap, ketika menghadapi tantangan, challenge itu tantangan. Kalau orang yang berpikir tetap, dia akan menghindar. Gitu. Beda dengan sama orang yang memiliki pemikiran yang bertumbuh, dia akan lebih menerima. Kemudian obstacle ini apa? Apa ya tadi? Obstacle itu kalau nggak salah tantangan. Rintangan. Coba gitu, ada ini. Oke, obstacle adalah rintangan. Ketika dihadapkan dengan rintangan, orang dengan pola pikir tetap, dia akan menyerah. Sedangkan orang dengan pola pikir bertumbuh, dia akan bertahan. Jadi bukan, oh udah nggak gilir ya udah deh. Jualan tuh nggak laku, nggak ada yang beli ya udah deh. Nggak gitu. Kalau orang ini dengan berpikir bertumbuh. Kemudian ketika menghadapi sebuah effort apa effort? Ya anak muda tahu bahwa effort usaha. Ketika berusaha, orang dengan pola pikir tetap, dia akan berpikirnya banjir, ngapain terus dikejar, orang nggak balas, kan gitu. Ngapain terus dilakuin, orang nggak laku, gitu ya. Itu pola pikir yang tetap. Tapi ketika orang dengan pola pikir bertumbuh, dia akan berjawab, saya peluang. Ya enggak? Kalau di DM nggak bisa, berarti pas ketemu bisa, kan gitu. Ya enggak? Iya kan? Tapi nggak langsung, aku suka sama kamu, mungkin dong, gitu kan? Sama kayak seperti itu. Dan ketika menemukan, ketika berusaha, misalnya berusaha untuk berjualan, kalau kata orang pola pikir tetap, ngapain capek-capek jualan? Tapi kalau orang dengan pola pikir berkembang, peluang usaha, cuan nih, ya kan? Gitu. Jadi berbeda pemikiran antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ya. Kemudian ketika dihadapkan dengan kritik, orang dengan pola pikir apa tadi, fixed mindset atau pemikiran tetap, dia akan berpikir bahwa kritik adalah
serangan, ya kan? Ada yang baru ngalamin pacaran dikasih tahu ada si Atama dulu kayak gini langsung dijauhin temennya, musuhan sama temennya udah ngingetin. Pacarannya jangan suka di kelas, langsung ngejauhin, malah memusuhin temennya. Ya, bukannya mikir, kan gitu ya. Kalau orang dengan pemikiran bertumbuh, dia akan berpikir karena dia mendapatkan informasi. Kalau pacaran di kelas akan membuat suasana tidak nyaman di kelas, ya enggak? Iya. Macam amat. Kemudian ketika misalnya di bidang usaha, misalnya lagi berusaha nih, lagi jualan nih, ya kan? Lagi jualan, udah gitu ada yang ngasih tahu, jajanan kamu kayaknya kebanyakan garam. Ya, kalau orang yang berpikirannya tetap dia memikir itu serangan. Tapi ketika orang itu bertumbuh, ini adalah informasi bahwa dia harus memperbaiki agar usahanya lebih sempurna lagi. Ya. Kemudian sukses ada. Melihat kesuksesan orang lain. Kalau orang dengan pola pikir tetap melihat orang lain sukses, dia nggak suka. Berpikir itu ancaman. Ya, melihat misalnya nilainya Yusuf tinggi, sedangkan Indri nilainya turun. Nah, Indri menganggap bahwa ini ancaman, Indri bisa turun ranking, kan gitu. Tapi ketika orang dengan pemikiran bertumbuh, dia akan menjadikan itu inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi. Ini ya. Oke. Oke, selanjutnya. Karena Pak Joko nggak ada, jadi kita bahas ini. Ya. Biar kalian masih cepat pulang nanti. Oke. Nih, di sini kalian bisa lihat apakah saya lebih fix atau growth mindset. Di sini kamu lihat kalimat-kalimat di depan. Nih. Kalau orang dengan pola pikir tetap, ketika menghadapi kegagalan, dia akan bilang bahwa kalau saya gagal berarti saya tidak. Tapi ketika orang yang dengan pola pikir bertumbuh, maka dia akan berkata, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba berkembang. Ya. Kemudian saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan. Yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Tapi kalau orang yang berpikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Kemudian kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Terus kalau orang yang berpikir berkembang, dia akan berkata, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi. Oke, kemudian selanjutnya, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk di bidang lainnya. Kemudian, kalau orang yang bertumbuh, saya bisa belajar apapun yang saya mau, termasuk hal yang sangat sulit sekalipun. Gitu ya. Jadi begitulah perbedaan antara orang dengan pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Jadi kalian ada yang mana? Apakah pola pikir tetap
sudah mulai berkembang. Nah, di mana? Sedang berproses. Gitu. Oke, ini perbedaannya. Kalau orang dengan fixed mindset, pesimis dengan kemampuannya. Nah, siapa yang di sini masih tidak percaya diri dengan kemampuannya? Orang fixed mindset pasti berpikir bahwa semua keadaan tidak bisa diubah dan merasa dirinya tidak bisa diubah lagi. Padahal rasa percaya diri bisa dibangun. Aku dan menetap. Ini orang fixed mindset. Jadi orangnya ditantang buat maju ke depan nggak mau, ya kan? Disuruh mengerjakan sesuatu takut salah, disuruh ke ruang guru pas suruh, ya, iya. Jadi belajar untuk membuka pikiran kalian, belajar untuk percaya dengan kemampuan itu. Orang dengan growth mindset ini bukan bawaan lahir, terbentuk dari latihan dan kuat dengan dukungan. Jadi kurang lebih seperti itu tentang resiliensi. Dan selanjutnya, silakan semuanya pegang pulpen dan bawa sepotong kertas. Boleh ngambil dulu. Semuanya tegak, badannya tegak. Semuanya berhenti dulu. Oke? Semuanya tutup matanya. Enggak ada apa-apain. Enggak ada apa-apain. Oke, siap ya? Dalam waktu 1 menit, silakan kamu bayangkan kegagalan apa yang sudah kamu alami di dalam diri kalian. Yuk, bayangkan dulu. Siap? Oke, kemudian silakan dibayangkan dulu. Dan kamu ingat gimana kamu bisa bangkit dari masalah itu. Ayo, ulang gak? Kalau sudah ingat kamu gimana cara kamu bangkit? Sudah? Ya, semuanya baik. Sekarang kalian catatkan sebuah kalimat bertumbuh di dalam kertas. Kalimat yang membuat kalian bangkit dari kejadian tersebut. Mau kata mutiara boleh. Apa yang membuat kalian ingat kata growth mindset? Gimana kamu bangkit dari masalah? Dilawatin aja Pak. Udah? Yang udah boleh pulang? Udah? Oke. Yalita baca. Nggak apa-apa, Yalita berdiri. Nggak apa-apa. Ayo. Iya. Gini. Enggak, maksudnya gini, semuanya disimak. Kita belajar memahami gimana, karena proses kalian itu berbeda-beda. Ketika Yalita membaca, itulah proses Yalita bertumbuh dewasa. Apa? Atau bangkit dari masalah. Ya. Nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa kalau nggak ini nggak apa-apa. Oke, good. Tepuk tangan buat Yalita. Rama silakan dibaca. Hah? Belum. Sena. Nggak apa-apa dibaca. Nggak apa-apa. Berdiri sana.
Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan buat kita semua.